Asli. Kan di rumah makan Padang menunya banyak kan? Rendang, ayam bakar ya, kikil, ada juga biasanya itu bergedel sama telur goreng. Ini yang ngajaknya hanya makan rendang sama telur. Yang diajaknya pesennya kikil. Mahal kikil apa mahal rendang? Sudah pesen kikil ditambah ayam bakar. Jangan ya, kalau ditraktir itu ya sewajarnya saja, jangan mumpung. Ada lagi kejadian, tahu nggak apa di Telaga Remis itu ada rumah makan namanya Karisma. Ada yang pernah tahu? Tahu ya? Itu ditraktir ada saya tahu. Ada kepala sekolah traktir gurunya dulu TK pada Pak ditraktir makan. Ini makan sok minumnya apa bebas. Apa yang terjadi? Yang traktirnya ya wajar aja, ada ayam bakar, kemudian masa jus, ada yang pesen kelapa muda, itu yang wajar. Ini yang ditraktir. Jus nyamuknya besar. Kemudian gurame 1. Yang traktirnya ayam bakar, yang ditraktirnya gurame. Setelah itu apa yang terjadi? Guramenya hanya dicicip aja, dibungkus buat anaknya di rumah. Dia sendiri makan dengan ayam bakar. Dan kejadian itu yang pertama dan yang terakhir. Jangan ngajak dia, merugikan. Paham Bu? Ya, dia paham ya. Jadi kalau ditraktir jangan melebihi menu. Khawatirnya dia uangnya kurang masa ngutang. Yang selanjutnya, jangan bertanya hal-hal yang sifatnya pribadi. Jadi walaupun dengan teman juga jangan pribadi. Misalnya ini ibu kumpul sama ibu. Mohon maaf ya, misalnya ada yang belum nikah lagi, ditanya, kamu kan nikahnya kapan? Kok jadi janda? Oh seneng banget sih lama. Jangan nanya. Atau yang tidak hanya kenapa sih belum punya anak? Itu sifatnya pribadi. Bahkan di daerah Sunda itu nanya umur aja dianggap tidak sopan. Kamu umurnya berapa? Tidak sopan. Apalagi nanya, kecuali laki-laki boleh ya. Nanya misalnya merek lipstiknya apa, merek bedaknya apa, itu boleh. Kalau mau beliin boleh. Sepatunya nomor berapa itu boleh. Kalau mau beliin. Tapi udah sampai di situ jangan nanya dalamannya, jangan. Dalamannya ukurannya berapa, warnanya apa, jangan. Ya. Ini nggak sopan itu. Tanya abang tak kuning ukurannya apa? Nah. Jadi kalau nanya lipstik merek apa boleh. Mereknya apa, minyak wanginya apa, mereknya boleh, asal membelikan. Jadi jangan nanya hal-hal yang sifatnya pribadi. Kenapa sih orang kawin-kawin tuh? Kenapa sih betah temen biar libur ganti-ganti misalnya kan? Kenapa sih anaknya mengeluh baik? Hal-hal yang sifatnya pribadi itu tidak boleh ditanyakan. Apalagi baru kenal. Nanya, saya aja kalau kenal sama Pak Mahsus, saya nggak pernah nanya tuh Pak Mahsus anaknya berapa, istrinya orang mana, nggak pernah nanya, karena itu sifatnya pribadi. Jangan jadi petugas sensus ya, nanya anak, orang tua, kerjanya di mana, bapaknya tinggal di mana. Dulu itu kalian bukan petugas sensus, nggak usah nanya panjang-panjang. Lanjut ya. Nih, yang muda-muda nih, saat menerima pesan SMS, SMS atau WA, segera dibalas. Ini saya punya pengalaman Bu. Kalau saya WA sama ibu-ibu Pak Tayat, ibu-ibu Muslimah, itu paling juga saya WA-nya pagi,
dibalasnya paling lambat tuh malam kalau sama ibu. Tapi kalau WA-nya nih sama siswa, sama yang muda-muda, NU tuh, Ibnu, IPPNU, PMI, mahasiswa, WA-nya hari Senin, nanti hari Sabtu baru dibalas. Alasannya Pak, ketumpuk. Ya sering kan tuh. Jadi kalau buka WA, nih tip membuka HP itu ya. Nih, saya tahu. Tip membuka HP. Kalau WA, yang pertama, yang dilihat itu yang japrian dulu. Jangan WA grup terus yang dilihat. WA grup Musola Ar-Rahman, WA grup SMP Anu, alumni Anu, jangan. Lihat dulu, ada yang japri nggak dilihat tuh dari atas ke bawah tuh, dilihat dulu ada nggak. Kalau ada, segera dijawab. Itu namanya etika main HP. Setelah japrian lewat, kalau ada yang miss call, ditelepon balik. Ya, kalau ada yang miss call, ditelepon balik. Barangkali penting, kan nggak mungkin iseng-iseng telepon terus nanya, kamu lagi ngapain? Makan apa hari ini? Kan nggak, ngapain gitu nanya-nanyain ya. Kamu hari ini pakai baju apa? Kan nggak. Ada yang ada begitu di telepon. Itu kan iseng-iseng. Kalau ada yang telepon berarti penting. Begitu ada miss call, langsung telepon balik. Kalau dia nggak ngangkat di WA, mohon maaf, tadi tidak diangkat, ada perlu apa ya? Itu di WA. Itu namanya sopan santun dalam bermedia sosial. Setelah itu grup keluarga dilihat, grup sekolah, barangkali informasi dari guru, baru yang lainnya. Jadi supaya tidak ada alasan PA ketumpuk. Jangan membuat rencana di depan mereka yang tidak diajak. Saya pernah kemarin di bulan Syawal, saya telepon Idul Fitri dengan teman di daerah Jati Tujuh. Saya telepon, gimana Pak kabarnya? Baik, gitu. Lama-lama dia cerita begini, nanti hari Rabu depan saya di rumah ada halal bihalal. Saya mau undang si A, si B, si C, teman-teman saya yang diundang. Saya sendiri nggak diundang. Jangan ya. Jadi kalau jangan membuat rencana pada orang yang tidak diajak. Itu menyakitkan. Jadi pendengarnya misalnya nih panitia membentuk panitia ini musola nih. Musola membuat panitia maulidnya. Dikumpulkan orang itu. Jangan mengumpulkan orang yang tidak jadi panitia. Jadi yang dikumpulkan itu orang yang sudah pasti jadi panitia. Gimana tuh rasanya udah dikumpulan, diceritain, kamu bendahara, ini bagian konsumsi, ini yang 2 orang diem aja. Tapi diikut sertakan dalam pembicaraan proses kepanitiaan itu tidak boleh. Jadi hanya ngomongnya pada orang yang diajak. Kalau mau kalian yang perempuan ada naktir bakso, itu jangan ngomong pada orang yang tidak diajak di traktir. Itu ya. Ketika diberi tugas dan wewenang, maka kerjakan dengan penuh tanggung jawab dan jangan mengerjakan di luar tugas atau wewenangnya. Ini biasanya untuk apa ya? Pembekalan pada santri-santri yang mau boyong. Di antara etika bermasyarakat ini, jangan mengerjakan yang bukan menjadi tugas dan wewenangnya. Contoh Pak, Bu, Dek. Nih musola ini ngadakan acara Maulid Nabi misalnya, yang jadi sambutan panitia misalnya, sampai namanya Farhan, sambutan panitia kan Farhan, misalnya. Kemudian yang doa sampai apa namanya? Yusuf, yang doa Yusuf ini sambutan panitia, ini yang doa Yusuf. Yang ceramahnya Pak Maksus misalnya. Nah,
Ini sambutan panitia. Apa sih isinya sambutan panitia itu? Apa isinya? Panitia itu nyebutnya apa isinya? Sambutan panitia isinya yang pertama ucapan terima kasih. Terima kasih pada pasangan panitia, pokoknya terima kasih. Yang kedua mohon maaf apabila ada kesalahan dan kurang. Itu cuma dua panitia itu. Jadi Kang Farhan walaupun jadi ustaz, walaupun jangan jadi guru, ketika nyambut jangan ceramah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna bu'ithtu litammima khalqan." Wah, terus qala Rasulullah qala. Ini saya pernah hadir di acara mulutan di satu pondok pesantren, sambutan atas nama tuan rumah, isinya ceramah. Karena kebetulan tuan rumahnya mubalek. Ini udah lucu. Yang lucu lagi, ini Kang Ustadz Yusuf karena mubalek sebelum doa ceramah tadi. Ibu, bapak-bapak, barang siapa yang bergembira atas kelahiran Nabi begini barang siapa yang sedekah untuk peringatan ini disuruh untuk doa, malah ceramah lagi. Ini di luar tugas dan wewenang. Enggak? Pernah kejadian ya? Atau begini, Pak Maksus nih disuruh doa. Acara katakanlah tahlilan lah, Pak Maksus yang doanya disuruh sama tuan rumahnya, misalnya Pak siapa namanya Pak? Pak Mustafa. Tempatnya di rumah Pak Mustafa tahlilannya. Iya, Pak Mustafa memerintahkan pada Pak Maksus untuk berdoa. Pak Maksus ketika akan berdoa, misalnya tiba-tiba datanglah Kiai Babakan namanya Kiai Zamzami. Karena kenal sih Pak Mustafa, kenal diundang tapi telat kayak. Begitu Kiai Zamzami datang, Pak Maksus sekeder dia pantoman. Jadi Pak Maksus menyerahkan doa monggo kepada Kiai Zamzami untuk berdoa. Ini tidak boleh. Kenapa Pak Maksus menyerahkan karena Pak Maksus ngerti ini ada kiai lagi, masa saya yang doa, kan suruh adab disangkanya. Maka etikanya adalah Pak Maksus menghubungi Pak Mustafa sing doa sampun punya ibu Kang Zamzami mawon. Karena yang tuan rumahnya Pak Mustafa. Kalau Pak Maksus menyerahkan kepada Kang Kiai Zamzami berarti Pak Maksus sebagai tuan rumah. Itu etika. Itu pernah kejadian begitu katanya itu di daerah Kaliwadas, almarhum Kiai Mas Uki diminta untuk doa oleh Kiai setempat. Kiai Mas Ukinya marah. Kenapa? Kamu bukan tuan rumah, mongol isu. Itu benar, etikanya benar. Jadi yang boleh memerintahkan yang ngatur acara adalah Pak Mustafa. Jadi walaupun diserahkan kepada Pak Maksus, tetap Pak Mustafa Kang Zamzami mau gini. Nah setelah Kang Zamzami doa, baru Pak Maksus juga ikut berdoa, nggak apa-apa. Atau Pak Maksusnya sudah cukup, tidak doa lagi. Itu namanya etika, itu namanya adab. Paham ya? Oke, itu saja. Nanti terakhir nih, ketika makan dan minum. Ini terakhir. Ketika makan dan minum ini yang terakhir ya. Ini anggap saja biar cepat, ini anggap saja isinya gelas sama air.
Ketika minum dulu nih, apa? Ketika makan minum, itu yang pertama makan minum sambil duduk, tidak boleh berdiri atau berjalan. Yang kedua, itu kayak anak-anak udah nih, biasa tuh beli es yang 2.500, 3.000. Biasanya sambil jalan apa sampai di rumah? Jalan. Sambil jalan. Kan sambil jalan ya, nanti di rumah aja. Makan minum tidak boleh berdiri, duduk. Yang kedua, pakai tangan kan. Nih, karena kadang-kadang karena kebiasaan, pernah lihat nggak orang minum pakai tangan kiri? Ya, karena kebiasaan. Kemudian baca bismillah, terakhirnya alhamdulillah. Nah, ini perhatikan nih, anak muda. Ketika mau minum, itu dilihat minumannya bersih atau tidak. Barangkali ada kotoran, ada sekadal, dilihat. Jadi jangan minum di tempat gelap. Malam hari itu dinyalain lampunya. Lihat. Ini kan barangkali ada semut atau apa nggak tahu, dilihat. Baru kalau aman diminum. Minum sunnah Nabi itu 3 tegukan. Jadi begini, Bismillahirrahmanirrahim. Anggap saja ini minum biasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anggap saja diteguk ini. Alhamdulillah. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ada yang masih ada itu? Habis semua airnya. Coba yang tahu Bismillah. Minum. Nah, Bismillah. Ya, masih ada air. Minum. Itu yang ada tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Nggak mau. Kamu minum. Yang mana yang masih ada? Yang ada minumnya. Ayo contohkan. Ini masih ada airnya. Tuh. Suka. Terusnya. Bis. Terus lagi. Jadi 3 kali sunatnya. Itu kalau minum sendirian, kalau bertamu sih pasti 1 kali ya. Bismillahirrahmanirrahim, minum taruh lagi. Kalau bertamu kan 1 kali, jarang kan langsung dihabiskan. Itu cara minum ya. Nah, cara makan ini ada piring. Cara makan itu ketika makan jangan rame ya. Jangan. Pasti bunyi tapi jangan rame ya. Jangan. Jadi bunyi wajar karena sendok garpu berada dengan piring bunyi wajar. Kemudian ketika makan juga di mulut tidak boleh rame, walaupun makan kerupuk. Biasa aja, jangan kayak. Pernah yang makan begitu enggak? Aku makannya sambil ngobrol, jadi di sini mulutnya banyak ayo. Ibu-ibu makan rujak kan, habiskan dulu baru. Nah, kalau makan daging, ini biar cepet aja lah. Makan daging itu biasanya pisau di sebelah kanan, garpu di sebelah. Tapi ketika makan, tetap ambil garpu di sebelah pakai tangan kanan, jangan garpu kiri. Sama seperti makan pisang ya. Makan pisang tuh, pisangnya dipegang sama tangan kiri, kemudian dikupas pakai tangan. Ketika dimakan pakainya tangan kanan. Jadi jangan makan minum pakai tangan kiri. Oke. Nah sekarang ketika makan
Terus ngapain? Ketika makan itu jangan digigit dengan gigi, tapi digigitnya pakai bibir. Ini. Contoh. Nih. Contoh nih. Yang tidak boleh makan itu langsung digigit dengan gigi begini. Nggak boleh. Jadi pakainya bibir begini. Terus dikunyah, itu jangan terbuka mulutnya, ngunyahnya tuh. Jangan. Jadi jangan begini nih, biasanya ibu-ibu kan lipstiknya tebel nih. Takut kena lipstik. Tadi makan itu pakainya bibir, bukan pakai gigi. Walaupun nanti di dalamnya sih pakai gigi, tapi jangan begini. Tapi begini tuh. Udah praktek aja. Makan. Tuh. Iya, lihat nih. Nah, jangan pakai gitu, pakai bibir. Nah, laki-laki. Bintang belum. Sipa pakai sipa. Gak, lihat tuh. Ibu-ibu, anak lipstiknya bosan. Usi ramean. Terakhir Apa? Gini. Ya. Jadi jangan muah itu ya. Juga. Habis? Sekarang cara megang gelas. Kalau gelasnya begini, nih gelas begini nih. Kalau gelasnya begini, nih kelihatan semua ya, biru kelihatan ya. Ini pegangnya begini Bu. Jangan pegang di sini. Karena Pak ini buat minum. Barangkali yang mau minumnya jijik. Jadi ini buat minum nih, bibir ini. Jadi jangan dipegang. Jadi kalau mau begini, begini tuh. Kalau mau begini. Jangan begini. Atau jangan begini. Nyediain misalnya ke tamu. Itu jangan ini. Kalau gelasnya begini, maka ini harus rapat tuh. Tidak boleh kelihatan, tidak boleh begini. Jadi rapat semua.
Terus kalau ngasih tamu, kalau begini, maka posisi ini di hadapan tamunya. Ininya ke tamu. Jadi jangan tamu tuh muter-muter. Kalau tamunya di sini, begini muter, dikit diputar, gitu. Repot. No, ya. Nah, kalau ada tamu tuh, ini dikasih ke tamu. Kalau ada tatakannya, nih misalnya ini tatakannya ada dulu. Nih, ada gelas, ada tatakan. Kalau posisi gelasnya dengan kita itu dekat, maka tatakannya nggak usah diangkat, ininya aja cukup. Tapi kalau gelasnya jauh, kita duduk di sini, mejanya di sana, maka minumnya tatakannya diangkat. Jadi kalau antara meja dengan kitanya dekat,